Zhou Chen mengamati kerumunan dan memberikan perhatian khusus kepada orang-orang dari Balai Api Suci. Kemudian, dia berkata kepada para kaisar bela diri sebelumnya, "Teman-teman, jika ada yang membutuhkan bantuan dari piring pengatur waktu milikku, katakan saja. Dia tidak takut jika ada terlalu banyak orang di sekitarnya, meski akan lebih merepotkan, namun akan lebih aman." Beberapa kaisar bela diri sangat pemalu, seolah-olah mereka tidak ingin mengatakan apapun. Namun, di bawah tekanan kerumunan, mereka dengan cepat berkompromi dan berkata dengan sedih, "Salah satu rekan kami ditangkap oleh kelompok tentara bayaran tengkorak. Ketika kami menemukannya, tidak ada setetes darah pun yang tersisa di tubuhnya. Dia telah tersedot bersih. Jika bukan karena beberapa benda dan tanda di tubuhnya, kami tidak akan bisa mengenalinya." Wajah kaisar bela diri menjadi sedikit pucat. Dia sepertinya mengingat kematian tragis rekannya dan merasakan perutnya mual, yang lainnya juga mengerutkan kening. Membunuh hanyalah masalah menganggukkan kepala ke tanah. Orang-orang ini adalah iblis yang telah membunuh banyak orang. Namun, tindakan kejam menguras darah seseorang masih sangat memalukan dan keterlaluan. Kaisar bela diri melanjutkan, "Rekanku memiliki kekuatan garis keturunan klan rubah iblis kuno. Kelompok tentara bayaran tengkorak mungkin menangkapnya karena ini. Saat itu, Aula Naga Merah juga mengambil sebagian darahnya untuk eksperimen guna mengetahui rahasia garis keturunannya. Semua orang memandangnya dengan jijik dan mengutuk dalam hati. Fuck, beraninya kamu mengatakan bahwa mereka mengambil darahnya. Kamu juga menggunakan temanmu sebagai subjek ujian. Fuck." Kaisar bela diri dari Aula Naga Merah merasa sedikit malu ketika dia melihat tatapan menghina semua orang. Dia tersipu dan berkata, "Saya masih memiliki sebagian darah itu. Jika Lord Zhao memiliki lempeng pengatur waktu, Anda seharusnya dapat menemukan orang yang mengambil darah tersebut." Zhou Chen sedikit mengernyit dan berkata, "Orang yang melakukan ini kemungkinan besar adalah petinggi dari Skull Mercenary Group. Dengan cara ini, kami mungkin benar-benar dapat menemukannya. Mari kita mencobanya." Lampu hijau menyala di tangannya dan benda logam kuno berbentuk persegi muncul di tangannya. Itu ditutupi dengan pola dan simbol. Kaisar bela diri mengeluarkan wadah kaca yang berisi darah hitam kental. Tampaknya sudah diproses. Ketika darah dituangkan ke dalam piring pengatur waktu, darah itu langsung mulai mendidih. Kabut darah mengembun di plat pengatur waktu dan membentuk butiran darah bulat kecil yang mulai menggelinding. Semua orang menyaksikan dalam diam. Li Yun Xiao juga tertarik. Pelat pemosisian bintang ini memang merupakan artefak Xuan yang sangat aneh, dan metode pemurniannya telah lama hilang. Selama benda dengan aura seseorang diletakkan di atasnya, aura tersebut dapat diekstraksi dan diarahkan ke semua keberadaan dengan aura yang sama di sekitarnya. Itu adalah senjata terbaik untuk melacak dan mencari. "Mengerti," Zhou Chen berteriak kegirangan. Dia melihat butiran darah di kompas penetapan waktu bergulir ke timur. Salah satu jarumnya tegak dan bergetar, terus-menerus. Perasaan itu masih sangat kuat. Kang Wu sangat terkejut. "Saudara Zhou Chen, ke mana arahnya? Berapa jauh?" Zhou Chen melihat ke arah timur, dan semua orang terkejut. Itu adalah asal-usul iblis. Chen yang menggerutkan kening menatap star fixing plate dan berkata, "Setidaknya jaraknya 50 kilometer. Saya tidak dapat memperkirakannya dengan lebih akurat." 100 mil? Semua orang terkejut. Jarak ini tidak berarti apa-apa bagi Demon Origin, dan itu harus dianggap pendek. Namun bagi seniman bela diri, itu sudah cukup untuk mengejar ketertinggalan, dan peluangnya kecil. Aura kedua Martial Saint itu baru saja terjadi. Bagaimana mereka bisa melakukan perjalanan 100 km dalam sekejap? Mungkinkah ada begitu banyak Martial Saint di Skeleton Mercenary Group? Itu sangat mungkin. Fluktuasi pertempuran barusan bisa menjadi pengalih perhatian. Faktanya, mereka sudah pindah secara diam-diam. Brengsek, organisasi yang begitu besar, bagaimana mereka bisa memainkan trik seperti itu? Apakah mereka punya integritas? Saudara Zhou Chen, tolong pimpin jalannya. Kami akan menangkap mereka bahkan jika kami harus pergi sampai ke ujung bumi. Zhou Chen mengangguk dan terbang keluar kota dengan star fixing plate. Hampir semua orang naik ke udara dan mengikuti di belakang Zhou Chen. Lusinan aura kuat menyapu udara, bergegas menuju timur dengan aura pembunuh. Para seniman bela diri di Light Singing Woodland memandang ke langit dengan kaget. Beberapa dari mereka yang lebih berani juga terbang ke udara dan mengikuti dari jauh.
ingin menonton pertunjukan. Orang-orang dari kuil api suci tampak mengerikan. Mereka tidak mengira keadaan akan meningkat sejauh ini. Sekarang, kesulitan untuk mendapatkan bahtera Nuh akan meningkat beberapa tingkatan. Melihat semua orang telah pergi, Yevan berkata dengan nada serius, "Tidak peduli apa, kita harus mendapatkan bahtera Nuh. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, bahtera Nuh dipanggil. Itu milik kami, kuil api suci." Ya, kuil api suci telah sunyi selama ribuan tahun. Momen ini akhirnya tiba. Kita tidak boleh gagal. Biarpun kita mati, kita harus mendapatkan bahtera Nuh untuk Tuan Muda. Tao Chan berkata dengan tegas, seolah dia siap mati kapan saja. Yang lainnya juga mendidih karena kegembiraan. Mereka tidak sabar untuk mengorbankan diri mereka demi keadilan, memblokir moncongnya dan meledakkan bunker. Li Yunxiao tersenyum pada saat yang tidak tepat. "Tunggu semuanya, jangan terburu-buru. Duduk dan minum teh herbal. Mari kita hitung ulang." "Minumlah teh herbal, adikmu," Feng Zhu berkata dengan marah. "Jika kamu tidak menunda semua orang begitu lama, aku pasti sudah menyelamatkan Tang Jie sejak lama." Yevan masih tenang dan memiliki kesan yang baik terhadap Li Yunxiao. Dia berkata, "Menurut Anda apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuan Muda Yun?" Li Yunxiao berkata, "Saya pikir kita harus mengejar mereka." Cih. Semua orang terdiam dan memandangnya dengan jijik. Kamu Fan dan Tao Chan mengerutkan kening. Tao Chan mengejar mereka dan bertanya, "Bagaimana kita harus mengejar mereka?" Li Yunxiao tersenyum. "Tentu saja kita tidak bisa mengejar mereka tanpa alasan apapun. Kita harus mengambil jalan pintas." Kamu Fan sangat gembira. "Saya lupa bahwa Tuan Muda Yun berasal dari kelompok tentara bayaran pemula. Anda pasti sangat paham dengan daerah sekitarnya, di mana kita harus mengambil jalan pintas." Feng Zhu berkata, "Kami tidak bisa. Zhou Chen memiliki kompas pemosisian bintang, itu sebabnya dia bisa mengejar mereka. Jika kita tidak mengejar mereka, kita akan tersesat." Yevan menjadi khawatir saat mendengar itu. Dia memandang Li Yunxiao dengan penuh rasa ingin tahu. Li Yunxiao tersenyum. "Apa yang perlu ditakutkan? Tujuan dari Skeleton Mercenary Group seharusnya adalah bahtera Nuh. Tapi siapa di dunia ini yang benar-benar mengetahui lokasi pasti dari bahtera Nuh? Tentu saja itu kamu, Yevan. Ayo pergi ke posisi yang benar dulu. Jika mereka berjalan ke arah yang benar, secara alami kita akan bertemu dengan mereka." Feng Zhu merasa itu masuk akal. Namun, dia langsung menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya. Bagaimana jika mereka salah jalan? Bukankah kita tidak akan bertemu mereka? Yevan sepertinya tercerahkan. Dia tersenyum. Jika mereka salah jalan, mereka tidak akan bisa menemukan bahtera Nuh. Kalau begitu, kita tidak perlu khawatir. Siapa yang peduli kemana mereka pergi? Apa hubungannya dengan kita? Itu benar. Li Yunxiao tersenyum sebagai penghargaan. Yevan juga seorang pemuda yang cukup cerdas. Namun dia sudah lama bersama orang-orang tua ini dan tidak berinteraksi dengan orang lain. Jadi dia menjadi lebih jujur dan lambat. Sekarang dia terlibat dalam peristiwa besar. Dia terus menjadi lebih pintar. Jadi begitu. Tuan Muda memang cerdas. Ada harapan bagi kuil api suci untuk bangkit. Feng Zhu segera merasa bersyukur dan berseru. Yang lainnya juga sangat gembira. Seolah-olah mereka bisa melihat puncak benua naik. Li Yunxiao terdiam. "Semuanya, kenapa kamu tidak minum teh herbal dulu, lalu ikuti aku?" Dia menyebarkan akal ilahi dan merasakan riak di udara. Dia mulai mencari di markas Skeleton Mercenary Group. Dia berjalan lurus, melewati air dan menghancurkan bangunan. Segera, dia tiba di depan aula samping yang tidak mencolok. Kamu Fan terkejut. "Tuan Muda Yun, ini..." Li Yunxiao berkata dengan sungguh-sungguh. "Riak kuat tadi pasti disebabkan oleh Yang Mulia Bela Diri. Di bawah pengawasan begitu banyak faksi, mustahil mereka menghilang tanpa alasan. Adapun analisis Tu Shen dan yang lainnya, itu tidak mungkin. Maka hanya ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah adanya jalan rahasia di markas. Kedua, mereka menggunakan susunan teleportasi untuk pergi." Dia tersenyum. Jalan rahasia hanya bisa mengarah ke luar kota. Tidak mungkin mereka melakukan perjalanan 100 mil dalam waktu sesingkat itu. Kemudian,
Li Yunxiao mengangkat tangannya dan meninju. Dia berteriak, "Kalau begitu hanya ada satu kemungkinan. Jika saya tidak salah, susunan teleportasi yang biasa ditinggalkan oleh Skeleton Mercenary Group ada di aula samping ini. Ledakan saat energi tinju meledak, aula samping tiba-tiba meledak, dan puing-puing berhamburan ke segala arah. Setelah ledakan, susunan teleportasi besar mengkol. Array itu masih memancarkan energi spiritual yang padat. Saat aula samping dihancurkan, itu menyebar ke semua orang. Yevan berseru, "Ini benar-benar susunan teleportasi, dan energi spiritual ini jelas telah digunakan belum lama ini." Feng Zhu benar-benar tercengang. Dia menatap kosong ke arah Li Yunxiao dan menggaruk kepalanya. Kamu bahkan dapat menyimpulkan lokasi susunan teleportasi." Dia benar-benar merasa dirinya lemah. Li Yunxiao tersenyum dan berkata, "Ayo cepat, penanda spasial masih ada di sana. Saya khawatir itu akan hilang jika kita tinggal di sini terlalu lama." Sebenarnya, dia tidak mengetahui lokasi susunan teleportasi. Itu adalah energi spiritualnya yang sangat sensitif yang ditangkap oleh rasa ilahinya. Sejak dia menyatukan Genryu ke dalam jiwanya, level kekuatan jiwanya melonjak ke peringkat ke-6. Gelombang energi susunan teleportasi sangat kuat. Itu sangat jelas terlihat dari jarak dekat. Semua orang dari kuil api suci melangkah ke dalam barisan. Li Yunxiao mengeluarkan sejumlah besar batu primordial dan menempatkannya dalam susunan. Dia mulai mengoperasikan susunannya. Fluktuasi spasial dari teleportasi terakhir masih dalam persepsinya. Dia segera mengunci lokasinya. Array itu memancarkan cahaya yang kuat dan 8 di antaranya menghilang ke dalam array. Saat ini Zhu Chen dan yang lainnya telah terbang beberapa mil jauhnya. Hutan bernyanyi adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang kejam dan fanatik. Kebanyakan dari mereka tidak takut mati. Mereka hanya takut tidak ada hal menyenangkan yang bisa dilakukan. Segera, ada ekor panjang di belakang Zhu Chen. Ada ratusan orang dan jumlahnya terus bertambah. Mereka semua saling bertanya apa yang sedang terjadi. Yang paling marah adalah orang-orang dari 7 aliansi dagang besar. Mereka sudah menyelinap masuk. Sisanya mungkin berpikir itu menyenangkan atau mencoba peruntungan. Hanya mereka yang tahu bahwa kemungkinan munculnya Bahtera Nuh kali ini sangat tinggi. Seluruh Demon Plane mulai merasa tidak nyaman. Beberapa binatang iblis yang memiliki firasat menuju ke arah selatan, seolah-olah mereka mencoba bersembunyi dari sesuatu. Li Yunxiao dan orang-orang dari kuil api suci tiba-tiba muncul di ruang tertentu di dataran iblis. Kedelapan orang itu terjatuh dari susunan teleportasi dan tidak bisa berdiri tegak di udara. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.